Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Saiful Amiruddin, calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Ma'arif Namaya, Kabupaten Kebumen, akan memaparkan terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 1.4 segitiga restitusi. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terkait dengan tahapan segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dalam hal ini seorang guru yang melakukan tahapan segitiga restitusi akan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dalam hal ini seorang guru akan memahami terkait dengan setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Dan tahapan yang terakhir yaitu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menurut teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi karena secara internal. Selanjutnya yaitu terkait dengan segitiga restitusi ini ada beberapa pertanyaan yang menyesuaikan bagaimana kita menggali suatu tahapan-tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita bisa menyatakan atau menanyakan kepada seorang murid yang mungkin dalam masalah, yaitu dengan cara menanyakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dalam hal ini, nanti identitas anak akan lebih stabil daripada sebelumnya. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ada beberapa pertanyaan juga. Yang pertama yaitu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini akan lebih menstabilkan, kemudian memvalidasi apakah tindakan itu benar-benar disadari oleh murid bahwa tindakan tersebut yang dilakukan adalah salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Contohnya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ketika kita menanyakan ini kepada seorang murid yang dalam hal ini sedang mengalami masalah, maka mereka akan dibimbing untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Ini adalah contoh skenario kasus 1 dalam melakukan segitiga restitusi kepada murid. Ini yang kasus 1. Pada suatu hari ada seorang murid bernama Melina memiliki tugas kelompok membuat proyek. Melina adalah murid yang pintar. Dia satu kelompok dengan murid yang bernama Ade Rizky. Pada suatu ketika, Ade Rizky itu mengeluh karena merasa didesak dan tertekan untuk cepat-cepat menyelesaikan proyek tersebut oleh Melina. Ade Rizky merasa sakit hati karena perkataan Melina. Di sini, wali kelas melakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu masalah yang dihadapi Melina dan Ade Rizky. Bagaimana praktik dari skenario kasus 1 ini? Mari kita lihat bersama. Oh ya, silakan duduk. Dari mana sih Melina? Dari kelas terdekat. Dari kelas. Ini ya. Saya ini kemarin tadi. Sudah. Tadi saya dapat apa ya, semacam laporan, tapi yang ini kayak begini aja. Nah, katanya
akhir ya, cuman ya tadi sih ada apa seperti itu. Nah, boleh tahu atau alasannya, misal kamu kan tadi mengatakan nantinya kalau agak keras gitu ya, boleh tahu apa alasannya? Kan kelas saya itu lagi jalanin proyek. Nah itu satu kelompok seorang, kebetulan saya sama Rizky Ade. Kan tugas saya sama Rizky Ade itu udah dibagi. Nah saya tinggal minta tugasnya Rizky Ade buat disesuaikan sama tugas saya. Habis itu dikasih ke guru. Tapi Rizky Ade kalau ditanya, Dek udah belum? Jawabnya besok. Waktu saya tagih lagi besoknya, ternyata belum. Sampai waktunya udah mau mepet, saya jadinya kan ngomongnya agak tegas biar dia cepet ngasih tugas dia ke saya. Tapi nggak tahu ternyata dia rasanya dibentak sama saya. Jadi memang seperti itu. Nah, sekarang saya tanya ke Dina ya. Oke, kita itu kan manusia berbiasa. Ya, Nah, di sini kalau saya lihat itu memang Dina itu sedang ingin bertanggung jawab, ya kan, agar apa ya tugasnya selesai, kemudian dia berusaha untuk ya, atau proyek karena kita bersama ya kan, kamu harus apa ya katanya memberikan pendapat yang agak lebih tegas kayak gitu. ya. Nah kira-kira kalau tindakannya si Melina itu karena baru tegas itu ya, bahkan lebih parah dari itu ya, namanya sampai itu tapi belum ya, belum sampai itu ya. Nah kira-kira menyakiti hati teman kamu nggak kita Saya rasa menyakiti Pak, soalnya dia sampai merasa dibentak. Oke, ini berarti memang kamu berpikir itu mungkin menyakiti. Kira-kira tindakan yang Melina lakukan itu bertentangan dengan keyakinan kelas kita, hal positif yang diyakini Melina apa? Agak bertentangan. Bertentangan dengan apa? Mungkin kayak saya udah merasa benar, cuman ternyata di orang lain salah. Menyakiti, jadi nanti apa ya kurang saling apa itu? Komunikasi, kurang saling menghargai antara teman kan gitu ya, jadi ya gitu makanya harus diperbaiki sebenarnya. Nah, kira-kira kalau misalnya Melina sudah merasa demikian, kira-kira cara memperbaiki Melina agar komunikasinya bagus dengan teman ya saling menghargai itu bagaimana? Mungkin yang satu saya meminta maaf terlebih dahulu Oke, karena ya. menyakiti perasaannya. Ya. Yang kedua mungkin kita mesti komunikasi lagi buat menyelesaikan masalah yang sedang ada. Oke, jadi pertama nanti saya minta maaf dengan orang itu atau dengan kamu. Dan meskipun di sini Melina memang tidak benar karena tugasnya dia selesai ya. Iya. Ya, tapi memang ada hal yang bertentangan ini dengan kesepakatan kita saling menghargai. Nah, berarti Melina besok mau itu ya siap mau meminta maaf. Siap. Ya, kemudian mau ngapain lagi nanti? Berkomunikasi untuk Berkomunikasi. menyelesaikan masalah. Jadi dengan baik-baik mana yang nantinya bisa lebih enak begitu? Siap. Oke, terima kasih Melina kalau yang kan jadi bilang Iya. jelas bahwa ternyata memang masalahnya seperti itu. Nah, besok dikomunikasikan Melina. Saya rasa itu saja. Jadi saya masih bisa ya, silakan bisa kembali ke ruang. Jadi ya. Iya, Pak. Oke, semangat. Siap. Demikian tadi adalah kasus yang pertama. Kita akan melanjutkan kasus yang kedua. Ini skenarionya untuk kasus yang kedua. Pada suatu hari ada seorang murid bernama Sylvia datang terlambat ke sekolah. Sylvia biasanya tidak pernah terlambat sebelumnya karena suatu hal dia tidak bisa tepat waktu ke sekolah. Wali kelas diberi laporan oleh guru piket bahwa Sylvia sudah melanggar peraturan sekolah. Sylvia melanggar aturan sekolah dalam hal kedisiplinan
dan wali kelas melakukan konfirmasi kepada Sylvia terkait dengan laporan tersebut. Wali kelas melakukan tahapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana untuk kasus yang kedua ini? Mari kita lihat bersama praktik dari segitiga restitusi. Ya, jadi Cianti tadi saya dibantu sama Jessica itu bisa selesaikan katakannya Ya Pak, itu saya kemudian saya itu ya membantu orang tua kemudian saya mengantar dia terus akhirnya saya tenang. Jadi Cianti kita itu manusia itu kan berhasil. Jadi kamu menyampaikan alasan kamu kenapa dan tapi kemudian ketika kamu datang itu salah itu bertentangan dengan keyakinan kelas kita. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sebenarnya tidak diterapkan? Ya seperti itu. Nah kira-kira nih kira-kira sudah kemudian untuk langkah selanjutnya itu seperti apa yang akan dilakukan untuk menuju ke keyakinan kelas kita yang positif. Ini saya mengajak orang tua supaya saya itu biar diantar sama mungkin biar saya juga tidak terlambat lagi lah, intinya seperti itu ya. Oke, berarti ke depan tidak terlambat lagi ya, meskipun ada masalah seperti ini tapi tetap harus ada jalan keluar gitu ya. Baik, udah silakan kembali mau ke kelas atau nanti. Terima kasih ya, aja itu toh, jadi yang penting kamu udah tahu penyelesaiannya dan sebagainya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian tadi praktik dari segitiga restitusi kasus yang kedua, bagaimana seorang guru dalam kasus 1 maupun kasus 2 menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi murid dengan segitiga restitusi ini. Sesuai dengan tujuan awal, menggunakan segitiga restitusi ini, tahapan ini, maka seorang murid itu akan kembali kuat dari sebelumnya. Begitu. Kemudian tanggapan dari murid ketika seorang guru melakukan wawancara, apa yang mereka rasakan. Ternyata menurut mereka berdua dengan tahapan restitusi ini mereka lebih baik dan lega daripada sebelumnya, karena guru dalam membimbing murid jauh lebih berpihak kepada mereka, tidak serta-merta menghakimi langsung kesalahan mereka tentang dengan cara-cara menghukum atau cara-cara yang lebih dari itu. Demikian tadi beberapa atau materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.